Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman para penonton Pods Dikit. Kembali lagi di Pods Dikit, podcast asik intelektual bersama saya Fadli Hasan. Nah, episode kali ini kita kedatangan tamu yang menurut saya tuh sangat-sangat keren sekali. Beliau salah satu dosen di UNAMIN, merupakan salah satu penerima atau alumni penerima beasiswa S2 LPDP. S2 LPDP, guys. S2 LPDP yang kuliahnya itu di UK. Kalian tahu UK? UK itu Inggris. UK itu United Kingdom ya. UK Inggris di Queen's University Belfast. Dan kemudian sekarang beliau merupakan awardee atau penerima beasiswa LPDP juga, tapi di jenjang doktoral atau jenjang S3 di University of Rochester, US atau di Amerika. Wah, ini sangat keren sekali sih menurut saya. Bagaimana Pak Erpin? Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik ya. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Ini keren sekali. Ini sangat-sangat keren dan saya juga pun sangat-sangat tertarik tentang beasiswa-beasiswa kayak gini. Nah, sebelum kita terlalu jauh tentang beasiswa nanti apa dan sebagaimana, yang pertama tuh yang saya mau tanya apa ya, Pak Erpin dulu awalnya sekolah tuh di mana? Mungkin dari pendidikan awalnya tuh sampai maksudnya sampai bisa tembus ke arah sana tuh awalnya tuh mulai dari mana tuh? Oke, jadi sebelum mulai ini mungkin disclaimer dulu ya. Jadi semua yang saya ceritakan semua sini berdasarkan pengalaman pribadi karena saya percaya bahwa setiap awardee dan alumni itu punya pengalamannya masing-masing. Oke. Nah, saya tuh lahir besar di Papua gitu. Lahir di Manokwari dari mulai TK sampai kuliah S1 tuh di Sorong. Saya alumni UMS juga gitu, UNAMIN gitu. Alumni UNAMIN. Oke. Alumni SD di Sorong. SD di Sorong, SD di SD Impres 3, terus SMP 1. SMP 1 yang di Kampung Baru sana, terus SMA di Man Model. SMA di Man Model. Ya. Terus kemudian S1 di UNAMIN. UNAMIN jurusan bahasa Inggris. Iya. Kemudian waktu itu ada senior yang dia dulu juga kuliah di UNAMIN tapi cuma sampai semester 5 sama pendidikan bahasa Inggris. Terus dia pindah di Ternate. Nah, waktu itu dia posting tentang beasiswa LPDP di Facebooknya. Ya udah pas lihat-lihat ternyata memenuhi syarat, ya udah deh coba daftar gitu. Dan alhamdulillah lolos. Waktu itu 2016 lolos LPDP S2 di Queen's University Belfast, UK. Inggris ya. Tepatnya UK itu kalau bicara UK panjang ya, karena mungkin ini yang harus mostly orang harus tahu ya, terutama untuk orang-orang yang di Sorong, karena guru saya juga waktu pada saat ngajar juga jelaskan bahwa ya Inggris tapi sebenarnya UK itu pada saat itu saya juga baru sadar pas sampai sana. UK itu kan United Kingdom, itu terdiri dari 4 negara gitu. Jadi tempat saya kuliah tuh di Northern Ireland gitu. Jadi Northern Ireland atau Irlandia Utara. Kalau mau dibilang Belfast itu di Inggris sebenarnya bukan, tapi it's a part of UK gitu. Karena kalau Inggris ya England gitu. Karena kalau di UK itu ada England, Scotland sama Wales. Makanya kalau nonton bola tuh pasti benderanya bendera England kan, bukan bendera UK, kecuali kalau Olimpiade baru bendera UK gitu. Ya beda ya. Jadi UK ini kayak punya kerajaan Inggris ya. Jadi kayak kerajaan apa ya? Kalau di Indonesia kan kayak kerajaan-kerajaan yang bersatu gitu, karena di setiap, kalau nggak salah di setiap negaranya itu punya prime minister gitu. Oke. Dan kuliah di sana. Iya. Aduh, itu sama, itu saya cita-cita juga tuh. Buat teman-teman yang
maksudnya punya cita-cita yang kayak kuliah di luar negeri, yang cari-cari beasiswa, ini harus nonton episode kali ini karena ini sangat-sangat keren sekali sih, dan saya juga harus belajar di sini. Oke. Tapi lahir di Manokwari. Lahir di Manokwari, cumanya besar sekolah kuliah semuanya di Sorong. Nah, yang tadi pas dapat beasiswanya itu berarti dapat informasinya dari senior. Ya, senior yang kebetulan posting di Facebook. Jadi yang pas maksudnya dapat info itu tuh apa ya? Setelah lulus S1 atau masih sementara S1? Setelah lulus S1, tapi sebenarnya sementara kuliah S1 tuh kayak mimpi ke luar negeri itu udah dari awal kuliah gitu, bahkan udah dari SMA pengen keluar negeri gitu. Tapi waktu itu masih kayak bingung caranya gimana gitu. Pernah sempat beberapa kali waktu kuliah kayak nyoba seleksi student exchange, daftar student exchange, tapi gagal gitu. Tapi mungkin rezekinya dapatnya tuh pas LPDP. Gitu. Nah, mungkin teman-teman banyak yang banyak yang bertanya-tanya LPDP ini sebenarnya apa sih Jadi kalau saya sudah tahu lah LPDP itu, yang saya tahu ya secara umum ya, maksudnya yang orang awam juga mungkin tahu. Jadi LPDP ini beasiswa dari Kemenkeu ya, Kementerian Keuangan, yang tiap tahunnya tuh dibuka untuk menerima pelamar atau yang apply ke sana, dan entah jenjangnya mau S1, S2, S3 semuanya ada ya? Atau gimana? Kalau LPDP sendiri itu adanya S2, S3. Adanya S2, S3. Tapi untuk sekarang ada program untuk S1 sendiri itu namanya ISMA, dan itu juga yang membiayai adalah LPDP gitu. Oh, jadi ada sendiri juga S1. Oke, berarti ya memang komplit lah ya. Iya. Nah, mungkin teman-teman kalau misalnya berminat untuk cari-cari info tentang LPDP ya sangat-sangat episode kali ini sangat-sangat membantu teman-teman lah, karena saya pun juga sangat-sangat excited tentang barang ini. Nah, sekarang begini, terlepas dari LPDP apa dan segala macam, punya maksudnya perasaan ketika saya ini kan dari Sorong terus lahir besar di Sorong misalnya, tapi ternyata saya juga bisa loh, maksudnya dapat beasiswa dan ke luar negeri. Awalnya pasti yang namanya insecure tuh pasti ada ya, apalagi kita dari Papua gitu kan. Betul. Karena pengalaman waktu pas pengayaan bahasa, jadi pengayaan bahasa itu untuk awardee yang dari afirmasi akan dapat kayak pengayaan bahasa, kayak belajar IELTS atau TOEFL. Nah, pada saat ngumpul nih sama teman-teman yang dari Jawa, dari Sulawesi, dan kampusnya keren-keren kayak teman dari UI, UGM, kampus-kampus keren lah, pasti insecure lah saya bisa lolos gitu dari Sorong. Tapi ternyata pas sudah berteman dan join sama mereka, dan justru insekuritas itu jadi jadi menjadi motivasi gitu. Jadi kayak mereka bahkan yang memotivasi, saling ibaratnya kayak jadi support system lah buat belajar bareng gitu, buat ibaratnya kayak pada saat itu kayak belajar IELTS bareng. Jadi yang namanya insecure apalagi dari Papua tuh pasti ada, tapi ya gimana caranya untuk supaya tidak menjadi penghalang untuk mencoba mendaftar beasiswa gitu, apalagi ke luar negeri gitu. Itu sih kalau saya. Kalau ya maksudnya itu juga tuh yang kayak yang saya pikir tuh bisa loh. Mungkin kalau saya sih tekad dan niat sih ya. Tekad dan niat. Dan cari role model atau ibaratnya kayak siapa sih role modelmu, kayak anak-anak sekarang pasti tahu kayak Maudy Ayunda, panutan gitu ya, panutan lah ya. Dan Maudy Ayunda juga itu alumni LPDP loh. Maksudnya kalau Maudy Ayunda aja daftar LPDP, Maudy Ayunda, Tasya Kamila itu kan kayak alumni itu juga. ternyata itu alumni LPDP itu.
Kalau Tasya Kamila kan di Columbia, kalau Maudi di Stanford. Nah, jadi kayak apa ya, melihat mereka tuh kayak ya sosok yang sangat inspiratif lah, walaupun mereka punya privilege lah. Tapi menurut saya kita juga mempunyai privilege-nya kita apa, kayak kita bisa mendaftar beasiswa afirmasi gitu, yang mana tidak semua orang maksudnya di Indonesia yang bisa daftar jalur afirmasi gitu. Tapi orang yang ingin daftar beasiswa afirmasi tuh dikit gitu, padahal peluangnya besar. Nah, gitu. ini yang dulu ketika saya cari-cari informasi tentang LPDP atau beasiswa luar negeri itu. Nah, jadi nah misalnya kita tahu nih LPDP nih, kita tahu di dalam LPDP itu ada lagi jalur-jalur yang apa untuk maksudnya jalur-jalur atau jenis-jenis beasiswanya. Yang kayak afirmasi, terus kemudian yang umum, ada yang apa TNI Polri kalau tidak salah. PNS, iya. Itu ada ya? Ada. Nah, jadi LPDP tuh punya banyak sekali jenis beasiswa ya. Jadi kayak kalau biasanya teman-teman yang nggak bisa masuk jalur afirmasi, mereka daftar yang reguler atau umum gitu. Yang umum. Itu biasanya teman-teman yang tinggal di Jawa, yang ibarat kalau afirmasi kan kayak kita yang tinggal di daerah 3T atau daerah tertinggal. Ada daftar ininya kok, daftar kota provinsi yang masuk di daerah 3T. Terus ada juga untuk alumni bidik misi, itu untuk beasiswa prasejahtera gitu. Jadi buat teman-teman yang mungkin di sini yang walaupun dia bukan SD, SMP, SMA di Papua, tapi dia alumni bidik misi pada saat S1, dia bisa daftar jalur itu gitu. Di sini saya tidak kebayang sini. Kerennya kuliah di Oke lah, nanti kita akan terus kira-kira kalau misalnya nih ada teman-teman atau dari mahasiswa kita atau mungkin mahasiswa luar ataupun penonton kita yang sementara nonton sekarang ini, kalau untuk dapat informasinya tuh dari mana tuh? Sebenarnya sekarang udah sangat jelas ya, kayak di website LPDP tuh udah sangat jelas. Jadi teman-teman tinggal kunjungi website LPDP, ya kalau nggak saya lupa websitenya apa, tapi kalau Google aja tinggal ketik LPDP pasti akan muncul. Nah, terus bisa download handbooknya. Karena setiap tahun itu LPDP punya handbook terbaru. Kayak sekarang LPDP punya handbook untuk yang beasiswa atau yang mau apply tahun 2022. Dan kalau biasanya paling update itu juga di Instagramnya LPDP. Itu LPDP sangat aktif, Instagram, Facebook, Twitter, kayaknya setiap sosial media aktif. Karena saya juga follow soalnya. Follow. Saya gini, saya teringat kembali ke yang tadi yang Pak Ervin bilang, kalau misalnya di afirmasi dibuka tapi sedikit yang mendaftar. Dan diterima ya lumayan lah ya. Yang maksudnya dia punya syarat-syarat tuh tidak seribet yang reguler. Benar. Nah, saya juga pernah dulu, kalau tidak, saya masih ingat dulu waktu saya masih kuliah di Jogja itu ada juga sosialisasi dari LPDP terkait ini penerimaan. Nah, terus yang paling saya ingat dari dulu sampai sekarang itu dia bilang gini, LPDP itu tiap tahun dibuka untuk sekitar 3.000 lebih kuota. Tapi yang mendaftar dan diterima itu nggak sampai setengahnya, cuma sekitar 1.000-an lebih. Itu apa betul kayak begitu? Sebenarnya masalah kuota ya, LPDP itu sebenarnya tidak pernah membatasi masalah kuota ya. Jadi semakin banyak pendaftar semakin bagus gitu. Karena yang ibaratnya kita bersaing ya dengan diri kita sendiri gitu. Selama persyaratan dan kita memenuhi semua requirements atau persyaratan dari LPDP, dan pada saat interview memang kita layak, pasti akan lolos gitu. Dan kalau misalnya kayak pendaftar dari afirmasi, kalau menurut saya tentu sangat kurang, apalagi dari Sorong ya. Mungkin menurut saya pertama mungkin karena informasi, dan yang kedua adalah kurangnya niat atau minat untuk kuliah lagi gitu, apalagi ke luar negeri. Kayak
ibaratnya LPDP ini udah ada beasiswa khusus nih untuk afirmasi nih, tapi yang daftar atau yang ingin itu masih kurang gitu. Pun kalaupun ingin kayak masih setengah-setengah, kayak aduh udah mundur karena lihat persyaratan bahasanya, udah mundur karena lihat aduh harus nulis esai lah segala macam. Ya menurut saya ya itu emang harus ibaratnya ya dikerjakan ya, gitu. harus Ibaratnya dipenuhi persyaratan itu, karena itu baru persyaratannya loh, belum nanti kalau kita kuliah gitu kan. Pasti lebih banyak lagi gitu. Nah terus maksudnya untuk ketika mau apply, kira-kira yang harus dipersiapkan? Kalau menurut saya apalagi sekarang yang 2022 ya, itu yang 2022 tahap 2 tuh akan buka Juli, kalau nggak salah bulan Juli, dan tutupnya Agustus. Nah yang pertama yang kita siapkan, kalau yang orang asli Papua tentunya mereka tidak perlu menyiapkan TOEFL atau persyaratan bahasa atau IELTS, karena mereka dibebaskan untuk itu. Sementara kayak kita ibaratnya yang kayak SD, SMP, SMA, mungkin yang kita harus siapkan adalah persyaratan bahasa seperti TOEFL atau TOEFL ya. Sekarang ada yang namanya Duolingo gitu. Jadi kayak kan kalau di Sorong kayaknya cuma ada satu deh tempat tes TOEFL yang official gitu. Oh ada. Yang di Golden Gate. Golden Gate. Ya. Tapi TOEFL juga tesnya bisa online. Sekarang ada yang online gitu, tapi 7 hari kerja kalau nggak salah. Nah, tapi selain itu ada kayak Duolingo. Jadi mungkin dari sekarang yang harus siapkan yaitu persyaratan bahasa, penuhi dulu semua persyaratan bahasanya. Setelah itu baru mulai esai, nyari kampus segala macam. Jadi memang yang paling utama itu bahasa ya? Bahasa ya. Yang paling utama memang bahasa. Benar sekali. Oke. Terus kemudian apa ya? Kalau mau mendapat beasiswa nih, misalnya kita mau apply lagi nih yang selain bahasa, nah kira-kira persyaratan yang lain yang apa ya? Yang menjadi yang biasa jadi kendala gitu selain bahasa. Kalau menurut saya kayaknya yang paling utama dan yang paling menjadi alasan orang jarang mendaftar itu cuma bahasa sih. Karena kalau esai ya kita bisa ibaratnya nulis, bisa tanya teman, bisa tanya alumni atau awardi, karena sekarang awardi dan alumni itu udah banyak banget tuh kayak ibaratnya buat vlog tentang tips menulis esai, bahkan mereka punya blog. Terus paling kayak surat rekomendasi itu semuanya kan sudah ada formatnya di website LPDP. Tapi yang paling menurut saya paling cuma bahasa sih, karena memang kendala terbesarnya bahasa ya. Bahasa ya. Oke, saya mikir dulu bahasa. Memang ya. Karena cuma itu ibaratnya yang dia harus dites. Iya, saya kemarin sih sempat juga ketemu, saya punya dosen yang dari Jogja. Dia bilang kalau kau mau lanjut kuliahmu, kau punya niat atau kau punya istilahnya tuh effort lebih yang kau harus tunjukkan untuk lanjut studimu ya di bahasa. Kalau misalnya gini, kalau misalnya kita mau tes misalnya TNI, tes Polri, niatnya kita kan dilihat dari kita punya latihan fisik yang tiap hari lari apa dan segala macam. Nah, saya punya dosen itu bilang ya kalau kau mau lanjut kau punya studi, yang paling kau perhatikan ya kau punya niat itu di bahasa itu. Ya, di bahasa itu. Nah, terutama yang keluar negeri. Nah, iya itu apalagi yang mau keluar negeri. Saya juga sih pengen. Pasti bisa lah. Bisa ya? Bisa lah. Yang penting ya itu niatnya harus betul-betul belajar. Amin. Nah, yang tadi sempat kita soal karena ini kendala yang paling istilahnya tuh ya emang sudah dasar sekali ya bahasa. Nah, bahasa yang kalau apalagi bahasa Inggris itu kan ada beberapa macam ya tesnya ya. Iya. Kalau untuk LPDP sendiri banyak sekali ya, ada TOEFL, IELTS, Duolingo, tapi kalau untuk saya saranin ya untuk mungkin teman-teman yang afirmasi khususnya dari Papua, ya yang paling kita bisa akses itu TOEFL sama Duolingo. Karena kalau IELTS menurut saya cukup mahal ya, satu kali tes itu sekitar 2.900.000. Kalau TOEFL berapaan? TOEFL sekitar 700.000, sama dengan Duolingo juga sekitar 700-an gitu.
Terus kalau IELTS tesnya belum ada di Sorong. Di Sorong belum ada. Kita harus keluar kota kalau kita mau tes. Sementara kalau TOEFL, Duolingo sekarang kan udah ada yang online, jadi kayak tinggal tes di rumah pakai laptop kayak gitu. Tapi kalau untuk TOEFL di Sorong yang misalnya yang offline ada juga? Ada yang tadi yang di Golden Gate itu ya. Oke. Waduh, ini keren sekali. Dan biaya yang tadi tuh kalau untuk TOEFL 700-an dan itu belum tentu lulus ya? Iya, belum tentu. Jadi berarti kayak, itu cuma untuk biaya tesnya saja, untuk ngikut tuh. Iya, jadi kan kalau nggak salah untuk afirmasi itu kayak doktor itu harus 500 kalau nggak salah. 500 TOEFL-nya. Yep. Kalau Duolingo 95 apa kalau nggak salah. Nah, itu kita harus sudah memenuhi syaratnya itu dulu gitu. Itu yang pertama. Oke. Biaya 700 sebelum lulus. Tapi kalau lulus langsung dapat sertifikat? Iya, langsung dapat sertifikat. Walaupun nilainya kita kurang mencukupi, tetap dapat sertifikat juga. Tetap dapat sertifikat ya. Dapat juga. Tapi apakah nilai itu bisa dipakai daftar LPDP ya tergantung dari skornya gitu. Oke. Nah, kembali ke yang tadi ke Perpin, sebenarnya jurusannya apa sih? Jurusan apanya nih? Oke. Jurusan S1? Pendidikan Bahasa Inggris. Pendidikan Bahasa Inggris. Ya. Jurusan S2? TESOL, Teaching English to Speaker of Other Languages. Ya, kalau di Indonesia kan kayak. Iya. Yang saya sering ini juga sebenarnya yang saya mau tanyakan. Yeah. Sorry, Erpin Said SPD, Sarjana Pendidikan, MSc, Magister of Science, dalam kurung TESOL. Iya. TESOL-nya itu yang tadi saya mau tanyakan, TESOL itu apa? Itu Teaching English to Speaker of Other Languages, itu kayak kepanjangan sih, singkatan. Oke. Jadi MSc dalam kurung TESOL. Enggak dalam kurung, titik aja langsung. Titik TESOL. Itu memang gelarnya tuh. Karena kalau MSc itu nanti pikirnya orang Magister of Science, orang Science ya. Padahal saya bukan orang Science, tapi memang fakultas saya di Science gitu, karena School of Social Science. Jadi itu bahasa ya? Bahasa. Jadi kalau di luar itu apa ya, kayak let's say kayak jurusannya saya tuh TESOL. Di luar tuh ada yang kayak Master of Education, Master of Arts, ada Master of Science. Biasanya tuh tergantung dari schoolnya di mana. Terus kalau saya kan gabung kayak Schools of Social Science and Education gitu. Kira-kira kalau untuk informatika? Mungkin saya kurang tahu, tapi informatics engineering something. Engineering gitu ya. Intinya yang ada engineering Iya, gitu. Informatics lah. Kayaknya banyak kok kalau di luar. Justru kalau computer science kayaknya. Ya bisa masuk juga computer science. Terus kalau menurut saya malah kalau jurusan informatika tuh kayak kebanyakan teman-teman saya kayak mostly kayak ada di Australia, ada juga di kalau di Asia mungkin mereka kiblatnya Jepang, Korea kayak gitu. Iya sih. Saya punya dosen tuh ya Jepang, S2 S3-nya di Jepang, tapi kemarin pas sharing-sharing sama beliau tuh disarankan ke US. Malah lebih bagus lagi kalau dia katanya kerennya US itu karena apa ya? Ibaratnya tuh seluruh dunia tuh ada di situ loh. Maksudnya orang-orangnya, terus kemudian kehidupan di sananya. Dia bilangnya sih kayak gitu. Jadi karena kayak mungkin karena negara adik kuasa gitu ya. Jadi kayak apalagi kalau jurusan informatika kan kayak let's say kayak Silicon Apple, Valley, Google segala macam itu udah di sana. Jadi kalau belajar nggak hanya belajar secara teori, tapi mungkin bisa nanti bisa ke sana gitu. Nah ya kalau anak-anak IT pasti tahu lah Silicon Valley itu di mana. Sudah tahu lah ya. Oke, terus ada ndak kira-kira tips and trick untuk prestasi sih? Kayaknya sih kita nggak terlalu mikir-mikir prestasi banget ya kalau misalnya kuliah di luar negeri itu ya. Karena tanpa berprestasi di sana pun kita sudah dianggap prestasi ketika kita di dalam negeri kan. Iya pasti itu sudah pastilah. Maksudnya gini loh. Maksudnya saya tuh gini.
kita kan dianggap berprestasi kalau di dalam negeri kan, misalnya kita ranking 1, juara umum apa dan segala macamnya. Tapi kalau menurutku pribadi, kalau misalnya di luar negeri kita kuliah, nggak perlu lah kita mikirkan prestasi, karena atau menurut Pak Irfan gimana? Menurut saya penting sih. Penting kayak juga. Kemarin kayak walaupun kuliah di sana, jadi kayak saya aktif juga di sana tuh ada namanya PPI. Apa itu? Itu Perhimpunan Pelajar Indonesia. Oke, organisasi ya. Jadi kayak alhamdulillah kemarin kepilih sebagai wakil PPI juga di Belfast. Jadi menurut saya kayak aktif-aktif di kayak organisasi-organisasi gitu. Terus di kampus ada kayak UKM dan UKM itu ribuan. Jadi kayak terserah kita mau ikut yang mana aja. Kalau saya kemarin sempat gabung yang debating society itu, jadi kayak karena memang dari S1 dari Unamin juga udah kayak memang passion di debate, jadi kayak pada saat sana cari kayak debating society-nya kayak gimana. Karena menurut saya gabung di komunitas itu kayak networking lagi supaya betul teman-teman ibaratnya kayak kalau kita gabung di situ nggak hanya mahasiswa S2, S1 juga gabung. Iya, S3. bukan cuman mahasiswa, maksudnya ya tidak kebanyakan kayak kita di sini mahasiswa S1 oke lah ya. Paling jauh dari Makassar. Ya jadi kayak oleh kan mahasiswanya seluruh Tapi kalau dunia. kita kayak di Belfast gitu, mahasiswanya guys seluruh dunia. Jadi kalau misalnya jalin relasimu kurang bagus ketika sudah di luar negeri sana, kayaknya rugi sih ya. Iya, jadi justru menurut saya kesempatan kuliah di luar negeri itu nggak hanya kayak kupu-kupu ya, kayak kuliah pulang, justru kesempatan yang betul-betul explore. Karena saya kuliah seminggu cuma 3 kali gitu ya, kuliahnya juga sore juga jadi ya sisanya ya ikutin kayak komunitas atau volunteer. Sempat juga kayak ngajar bahasa Inggris di sana buat refugee apa ya bahasa Indonesia, apa sih bahasanya, pengungsi dari luar gitu, kayak dari Syria, dari Timur Tengah lah kebanyakan gitu, yang mereka baru datang dan nggak tahu bahasa Inggris gitu. Jadi kayak seru sih, karena di kampus juga fasilitasi kayak macam siapa nih mau volunteer di sini gitu. Jadi kayak banyak banget. Nah, ya maksud yang saya itu kan kategorinya aktif lah ya. Bukan yang kayak harus juara. Kalau kayak gitu kemarin alhamdulillah saya juga sempat presentasi, mini presented, bahkan alhamdulillah pas lulus dari 50 alhamdulillah saya lulusnya dengan distinction gitu. Distinction tuh kayak lulus cum laude lah, terbaik kelima dan satu-satunya orang Indonesia pada saat itu yang ibaratnya distinction di ibaratnya di jurusan itu begitu. Keren sih. Jadi kayak organisasi aktif dan ibaratnya tanpa melupakan ya tujuan utama belajar gitu. Tadi kembali ke Pak Irfan bilang kalau kuliah itu cuman 3 hari 1 minggu ya. Iya. Berarti waktu kosongnya banyak. Ya alhamdulillah Lumayan banyak. Nah, waktu kosongnya itu dimanfaatkan untuk kerja kah atau ngapain? Ya walaupun tadi saya bilang kuliahnya seminggu 3 kali ya, tapi bacaannya juga tuh lumayan banyak ya. Jadi kayak sebelum kita kuliah kita tuh udah harus siap, ibaratnya udah siap senjata lah sebelum perang. Jadi kayak materi-materi itu udah dikasih dari pertemuan pertama. Jadi materi pertemuan pertama sampai terakhir tuh udah dikasih sama dosen. Jadi kayak kita sudah baca, pas masuk tuh dosen langsung kayak tinggal tanya, diskusi, jelaskan. Jadi kayak waktu luangnya tuh kebanyakan lebih banyak baca sih gitu. Jadi kayak baca-baca jurnal, sementara kita orang Indo kan kurang membaca lah, niat membaca tuh kayak kurang gitu. Jadi kayak waktu pas di sana tuh yang awalnya tidak terlalu suka membaca tuh bahkan kurang membaca, jadi ya harus di-push, jadi kayak jadi kebiasaan baca. Baru kalau di UK terutama itu self study itu paling penting. Jadi kayak kita nggak bisa dapat apa-apa kalau kita nggak belajar sendiri. Sama. Sebenarnya kalau yang menurut kayak dimanapun kita kuliah, kalau ini ya, kalau maksudnya secara umum lah, dimanapun kita kuliah, keren-keren apapun kampus tempat kita kuliah, tapi kalau kita tidak mulai dari kita punya diri sendiri, tidak akan bisa maju juga. Ya percuma lah kuliah di tempat keren tapi males.
tidak dapat apa-apa juga, ya begitu. Nah, berarti apa namanya? Tidak kerja part time karena mungkin dari LPDP itu sudah cukup sekali Ya, sudah sangat lebih dari cukup ya. Lebih dari cukup. Karena waktu apa ya? Pada saat kuliah sih saya sebenarnya nggak pernah part timer karena memang LPDP itu tidak membolehkan untuk awardee untuk kuliah karena pengennya fokus kuliah. Tapi ada beberapa awardee dan kayaknya LPDP juga kayaknya mungkin ya membolehkan kalau misalnya kerjanya di kampus kayak let's say kalau yang S3 tuh biasanya mereka kayak ngajar S1 kayak gitu. Terus atau kayak magang di lab ibaratnya kayak di sekitaran kampus dan masih berhubungan dengan jurusan dengan gitu. kuliahan apa dan Bukan yang kayak nyuci piring atau apa gimana. Tapi saya kemarin pada saat selesai kuliah, setelah ibaratnya kayak udah submit tesis segala macam baru sempat part time kayak gitu karena kan LPDP nggak biaya lagi pada saat itu. Jadi kayak tapi memang masih ada uangnya masih ada. Cumanya kayak ya udah deh sambil nunggu wisuda kayak sempat lah part time. Tapi pernah juga kayak part time di kampus gitu sebagai sebagai volunteer untuk mahasiswa baru kayak gitu. Jadi kayak panitia gitu ya, panitia penerimaan mahasiswa baru. Oke. 3 hari dalam 1 hari tapi 3 hari dalam seminggu. 3 hari dalam seminggu. Oke. Berarti lumayan lah ya. Nah kalau untuk apa ya kira-kira kalau sama ndak dengan yang saya di Jogja kuliah kemarin kan di Jogja yang kalau menurutku selama proses pendidikannya itu yang paling ditekankan itu ini apa namanya penelitian sama tidak atau beda? Sama sih karena apalagi di jurusanku ya kita tuh nggak ada yang kayak namanya ujian-ujian yang kayak di kelas terus kayak ujian nggak. Tapi di akhir semester itu udah harus apalagi di semester 2 itu kayak bikin mini research. Kayak udah kayak penelitian. Jadi harus publish. Bukan publish tapi lebih kayak melakukan penelitian terus kayak nulis esai sekitar 3.000 sampai 4.000 kata gitu. Maksimal 3.500 sampai 5.000 kata kalau nggak salah ya. Jadi kayak itu udah harus dicicil tuh. Jadi apalagi kita kan di UK kan kuliahnya cuma setahun, kayak 1 semester 3 bulan terus kayak betul-betul dipadetin. Beda kalau di Australia, US tuh kayak 1 tahun setengah sampai 2 tahun gitu. Sementara di UK tuh kayak betul-betul dipadatkan lah gitu. Jadi kayak sampai bisa setahun. Jadi kayak betul-betul semester kedua tuh kayak kita digembleng untuk bisa kayak mini research, kayak buat tulisan kayak gitu. Oh, berarti hampir sama lah ya. Misalnya dengan kurikulum yang ada di Indonesia ya arah-arahnya juga ke research itu juga lah ya. Nah, kalau yang tadi kan oke lah kita sudah cerita panjang lebar tentang beasiswa LPDP nih. Nah kan ada tadi tuh yang khusus untuk orang Papua ya. Iya, beasiswa. Nah itu menurut Pak Erpin peluang untuk dapatnya itu bagaimana tuh? Apalagi untuk tahun ini ya saya ibaratnya LPDP itu sangat membuka peluang terutama tahun ini tuh LPDP ada beasiswa putra putri Papua. Itu diutamakan untuk orang asli Papua, apakah mungkin ibunya atau bapaknya asli Papua atau kedua orang tuanya asli Papua. Yang paling beda dari persyaratan yang dari beasiswa lainnya itu mereka tidak mensyaratkan bahasa. Iya, jadi kayak sertifikat bahasa untuk beasiswa putra putri Papua itu tidak perlu gitu. Jadi sangat disayangkan kalau melewatkan kesempatan ini gitu. Dan bahkan LPDP tidak mensyaratkan kayak minimal IPK berapa gitu. Jadi sangat disayangkan lah kalau misalnya tidak mencoba untuk mendaftar tahun ini karena tahun depan kita nggak tahu lagi apakah. Iya, pasti kemungkinan berubah regulasinya atau bagaimana. Ya, betul sekali. Jadi kesempatannya sangat-sangat terbuka lebar lah ya. Walaupun maksudnya bukan kalau itu let's say kalau untuk orang asli Papua. Tapi kalau yang SD, SMP atau istilahnya jalur afirmasi ini itu sangat-sangat berpeluang juga. Kayak saya kan kemarin daftar yang 2021 yang untuk S3 kan yang beasiswa afirmasi. Yang SD, SMP, SMA-nya di Papua atau mungkin SMP atau SMA-nya yang di Papua gitu. Jadi bisa mendaftar beasiswa daerah afirmasi.
dan persyaratannya tidak sesulit yang reguler. Iya, karena kayak persyaratan bahasanya jauh lebih rendah lah dibandingkan teman-teman yang jalur reguler. Oke. Nah, saya sangat tertarik lagi. Parah sih. Insya Allah Pengen bisa. sekali. Amin, bisa ya? Bisa lah, pasti bisa. Amin, insya Allah, amin. Terus mungkin saya punya pertanyaan terakhir, bukan pertanyaan sih, mungkin saya minta Pak Erpin sebagai alumni S2 LPDP di Belfast UK ya. Terus kemudian sekarang penerima beasiswa S3 lagi nih di US University of Rochester. Tapi kapan berangkatnya itu? Insya Allah kalau lancar Agustus. Pertengahan Agustus sudah ke sana. Iya. Karena perkuliahannya itu tanggal 31 Agustus. Oke, awal-awal Agustus lah ya, pertengahan lah ya. Oke. Doakanlah supaya lancar. Amin. Saya doakan. Ini aja masih kayak mikir kayak bisa bisa lah, bisa. Ya kalau Pak Erpin sudah di sana kan kita sudah punya relasi juga nih. Maksudnya pastilah, sudah ada yang pernah di sana. Oke, Pak Erpin saya pengen kayak gini, kan sudah bisa ada yang bisa dihubungi. Iya. Nah, mungkin terakhir sih Pak, mungkin pesan dan kasih motivasi ke teman-teman mahasiswa yang atau alumni kita atau mahasiswa-mahasiswa yang punya cita-cita dan pengen juga kuliah di luar negeri, yang pengen punya jalan-jalan misalnya kemana ke luar negeri gitu. Mungkin dari Pak Erpin apa kira-kira? Kalau saya maksudnya gini, saya juga alumni UNAMIN gitu, jadi kayak maksudnya saya bisa, pasti teman-teman adik-adik mahasiswa juga pasti bisa lah. Maksudnya yang pertama yang harus ditingkat itu niat sih, kalau menurut saya niat sama mentalnya betul-betul harus ibaratnya diasah gitu. Karena kalau ibaratnya kalau niat kita udah kuat gitu dan mentalnya udah siap untuk mendaftar beasiswa, jadi apapun persyaratannya pasti bisa, mulai dari siapkan persyaratan bahasanya, jadi kayak kita memantaskan diri lah, terutama teman-teman yang mau keluar negeri gitu. Jadi jangan lihat persyaratan bahasanya tinggi atau jadi mahal untuk ini tesnya. Karena memang awal-awalnya namanya perjuangan, pengorbanan dan modal itu pasti udah keluar dari awal. Tapi ketika teman-teman udah dapat, insya Allah akan terbayarkan lah semuanya. Dan yang paling penting coba kayak gabung di komunitas, maksudnya cari support system lah gitu, kayak cari teman-teman yang punya visi dan misi sama, yang ibaratnya punya mimpi untuk kuliah atau apply beasiswa ke luar negeri ataupun dalam negeri kayak gitu. Dan gabung komunitas kayak volunteer, karena LPDP cari orang-orang yang ibaratnya sudah mengabdi di daerahnya gitu. Dan setelah itu ya tingkatkan bahasa, coba cari support system, teman yang circle yang punya visi dan misi yang sama. Setelah itu cobalah apply, dan paling penting bahasa sih itu utamanya udah bahasa ya, persyaratan mutlak, nggak bisa tawar-tawar. Itu ya lihat kesungguhan teman-teman untuk apply beasiswa ya di bahasa. Ya. Saya punya dosen kemarin, dia bilangnya kayak gitu. Jadi kalau tidak perlulah kalau bicara sama gini, tapi tidak tidak action untuk belajar bahasanya. Iya. Gitu. Dia bilangnya ya ngapain kau bilang saya pengen ini, pengen itu, tapi tidak pernah action untuk mempelajari TOEFL, untuk mempelajari bahasanya. Mungkin itu sih dari. Jadi kayak jangan ngomong doang gitu, harus ada jangan ngomong doang ya. Kalau mau apply beasiswa ya tetap caranya, jalurnya ya itu nunjukin niatnya tuh pakai itu gitu. Oke. Ini keren sekali episode kali ini, saya sangat excited juga. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama Pak. Semoga bermanfaat dan semoga nanti nyusul. Amin ya Allah, amin ya Allah. Dan semoga yang nonton juga nanti bisa apply dan lolos ya. Amin. Jangankan yang nonton, kameramen yang ada di sini, operator, semuanya harus daftar. Berarti harus belajar bahasa Inggris, harus punya semangat belajar ya. Amin lah ya.
Amin. Oke. Mungkin untuk episode kali ini saya rasa cukup, dan sebenarnya kalau untuk bahas luar negeri dan segala macamnya sebenarnya masih banyak sih yang saya pengen bahas, kayak gimana proses perkuliahan di sana. Cuman karena waktu juga mungkin nanti kita agendakan lagi lah ya Pak ya. Siap, insyaallah. Bikin part 2 gitu yang ngebahas LPDP, kan keren juga tuh. Nah, karena kalau menurutku tidak akan habis nih kalau mau bahas LPDP nih. Benar, tapi lagi pengalaman puasa di sana. Nah, itu kayak shock culture-nya di sana. Itu kan banyak sekali tuh yang kita bisa bahas tentang LPDP, tentang kuliah di luar negeri itu seperti apa. Itu kayaknya mesti kita bikin part 2-nya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton episode kali ini, dan saya rasa ini sangat-sangat bermanfaat buat teman-teman yang pengen punya cita-cita kuliah di luar negeri, terus pengen melanjutkan pendidikannya. Ini sangat-sangat, saya rasa pribadi juga sangat-sangat bermanfaat. Jadi saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton. Jangan lupa follow and subscribe, like, share channel Unamin TV. Terus kemudian follow semua sosial media dari Unamin TV, entah itu di Twitter, Facebook, Instagram, terus TikTok dan lain sebagainya, untuk dapat informasi terbaru terkait Unamin. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next episode.